Seiring datangnya hari raya Lebaran yang penuh kebahagiaan, ada hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu resiko kolesterol meningkat. Sebagian besar hidangan Lebaran yang kaya akan lemak jenuh dan kolesterol tinggi, yang jika dikonsumsi secara berlebihan dapat meningkatkan risiko dari penyakit jantung dan masalah kesehatan lainnya. Tapi jangan khawatir, kita akan bahas bagaimana cara mengurangi resiko kolesterol tinggi selama Lebaran bersama saya Dr. Gama hari ini hanya di channel Kata Dokter. Baik, jadi kolesterol itu sendiri adalah komponen dari lemak yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Fungsi dari kolesterol itu sendiri selain merupakan komponen dari membran sel, juga ada memiliki fungsi lainnya seperti proses pembentukan steroid, kemudian pembentukan garam empedu, dan sintetis dari vitamin D. Namun apabila kadar kolesterol ini meningkat disebut dengan hiperkolesterolemia, itu bisa menyebabkan beberapa penyakit. Nah, kolesterol itu sendiri atau lipid itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian seperti HDL atau yang sering disebut dengan lemak baik dan LDL yang sering disebut lemak jahat. Karena HDL akan mengangkut kolesterol atau lemak dari peredaran darah menuju hati untuk dimetabolisme, sedangkan LDL sebaliknya akan mengangkut kolesterol atau lemak dari dalam hati menuju ke peredaran darah. Kemudian ada jenis lemak lainnya yaitu trigliserida yang membantu dalam proses pembakaran. Jadi, pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan profil lipid. Pemeriksaan profil lipid bisa dilakukan dengan beberapa parameter atau bagian-bagian komponen dari lemak itu sendiri. Yang pertama ada kolesterol total, ini dengan gambaran bahwa angkanya tidak boleh melebihi dari 200. Kemudian ada pemeriksaan HDL atau lemak baik, yang lebih baik apabila jumlahnya lebih dari 60. Kemudian untuk lemak jahat LDL tidak diperbolehkan kadarnya lebih dari 100. Lalu untuk trigliserida tidak melebihi angka 150. Jika sudah lebih dari 150 bahkan lebih dari 200, seseorang sudah wajib untuk mengkonsumsi obat menurunkan lemak dalam tubuh seperti simvastatin, atorvastatin, dan obat-obatan lainnya. Obat-obatan tersebut sebenarnya bisa dijual bebas tanpa resep. Namun, penggunaan obat tersebut jika tidak digunakan dengan tepat, justru akan memperparah kondisi karena yang kita ketahui lemak sendiri dibutuhkan oleh tubuh. Jadi apabila ditekan terlalu berlebihan, tentu akan tidak baik efeknya kepada tubuh kita. Jadi ingat, harus selalu menggunakan obat dengan dosis yang tepat dan indikasi yang tepat sesuai dengan anjuran dari dokter. Baik, jadi pada saat seseorang berpuasa, ada satu proses yang dinamakan lipolisis. Nah, pemecahan dari lemak ini terjadi apabila cadangan gula di dalam jaringan sudah habis, maka terjadi pemecahan dari lemak. Lemak yang terdiri dari tadi trigliserida dan komponen lemak lainnya akan dipecah dan diubah menjadi energi. Sehingga apabila seseorang memiliki kandungan lemak yang tinggi, kolesterol yang tinggi, trigliserida yang tinggi, pada saat berpuasa akan membantu untuk menurunkan kandungan dari lemak tersebut agar berangsur normal. Baik, jadi tadi ada pemeriksaan profil lipid ya. Profil lipid ini bisa dilakukan baik pada seseorang yang sudah mengalami dislipidemia atau pada orang normal. Pada seseorang yang normal disarankan memeriksa profil lipid dalam waktu 6 bulan sekali. Namun pada seseorang yang memang sudah mengalami dislipidemia disarankan melakukan pemeriksaan medical check up untuk profil lipid 1 bulan sekali. Atau jika sudah stabil bisa melakukan pemeriksaan 3 bulan sekali. Yang diperiksa dari profil lipid tadi adalah kadar kolesterol total, kemudian kadar HDL atau lemak baik tadi ya, kemudian kadar LDL dan juga trigliserida. Nah, beberapa komponen pada lemak tadilah yang bisa menjadi parameter apakah seseorang mengalami gangguan atau dislipidemia. Pertama, tentunya harus menerapkan pola makan yang baik.
Pola makan yang baik, seperti kita tahu slogan gizi seimbang, harus dikonsumsi dengan mengurangi kadar lemak yang tidak baik, seperti makanan yang mengandung lemak tinggi, contohnya adalah gulai, opor, itu kandungan santan dan kandungan lemak yang berlebihan, tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Bukan berarti tidak boleh makan sama sekali ya, dan konsumsi tadi harus diseimbangkan dengan makanan tinggi serat, protein, dan juga vitamin. Jangan lupa konsumsi air putih yang cukup ya. Kemudian mengkonsumsi omega 3 juga baik untuk mengurangi atau mengikat kadar lemak berlebihan dalam tubuh. Omega 3 bisa didapatkan dari konsumsi ikan, contohnya ikan salmon, ikan patin, dan beberapa jenis protein lainnya. Jangan lupa olahraga, meningkatkan kegiatan atau aktivitas fisik untuk pembakaran lemak. Kemudian hindari konsumsi alkohol, hindari konsumsi rokok atau paparan asap rokok. Juga jangan lupa cek profil lipid berkala minimal 6 bulan sekali. Sobat Kata Dokter, kita memiliki kendali atas apa yang kita konsumsi, bahkan selama masa lebaran. Cobalah untuk mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, menjaga porsi, dan tetap aktif secara fisik. Kita dapat meminimalkan resiko kolesterol tinggi. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!